Sobat QKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini tanggal 4 Februari 2021. Saatnya kita hari ini berjudul Tuhan Pasti Cukupkan, terambil dari Bilangan pasal 21. Bilangan 21 ini punya 5 bagian guys. Di antaranya ayat 1 sampai 3 berisi tentang peperangan dekat Horma. Ayat 4 sampai 9 berisi tentang ular tembaga. Ayat 10 sampai 20 berisi tentang perjalanan ke daerah Moab. Ayat 21 sampai 30 berisi tentang peperangan melawan Sihon, raja Hesibon. Dan ayat 31 sampai 35 berisi tentang peperangan melawan Og, raja Basan. Guys, kita akan membahas bagian tentang perjalanan ke daerah Moab ya, yang terambil dari Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan ayat ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-bualah, hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Teman-teman, pernahkah kamu melakukan perjalanan yang sangat jauh? Pastinya pernah dong. Saat perjalanan jauh, tentunya kita membutuhkan energi yang baru demi tercukupinya kekuatan untuk tiba di ujung perjalanan. Tanpa terpenuhinya energi baru, maka perjalanan pun dirasa akan sangat berat dan melelahkan. Nah guys, atas ketentuan dari Tuhan, bangsa Israel pun harus menempuh perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan tahu persis tentang apa yang dibutuhkan bangsa pilihannya itu. Mereka butuh air dan makanan yang cukup. Karena itulah Tuhan menjamin ketersediaan kebutuhan bangsa itu dengan berkata, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Terdapat di ayat 16 ya. Nah, tercukupinya kebutuhan itu oleh Tuhan membuat bangsa itu bersuka cita selama perjalanan, setidaknya dalam bagian ini. Ungkapan sukacita itu terlukis dalam pujian mereka demikian, berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Terdapat di ayat 17. Jaminan kecukupan ini membuat bangsa Israel merasa aman dalam pimpinan Tuhan. Gengs, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Saya teringat dalam Mazmur 34 ayat 11 yang berkata bahwa Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 19 menguatkan kita bahwa di tengah perjalanan hidup yang berat sekalipun, Ia berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Akhirnya Sobat Yud GKI Kanaan, ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita, kiranya kita dapat semakin mengenalnya sebagai Allah pemelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu doa kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu kan guys bahwa Tuhan yang selalu memelihara hidup kita, bahwa Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya guys. Nah, untuk menutup satu doa kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu terhadap kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami diajarkan untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami. Kami juga tahu bahwa Engkau yang selalu mencukupi semua kebutuhan kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu mengajarkan kepada kami dan Engkau yang berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada satu doa bareng lagi di channel ini. Yuk mari kita sama-sama bagikan materi satu doa kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah guys, buat kalian yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, kalian bisa banget DM ke Instagram kita di Yud GKI Kanaan. Dan jangan lupa buat dengerin podcast kita di Spotify. Nah teman-teman jangan lupa, setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nanti linknya akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman ya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat datang di obrolan santai anak milenial. Kita pengen menanyakan bagaimana sih kita tahu pekerjaan yang kita kerjakan itu memang suatu panggilan daripada Tuhan. Apakah itu pekerjaan yang tepat atau bukan? Panggilan Tuhan ditempatkan di sini atau enggak? Itu proses waktu lagi. Artinya, Apa lebih baik memang kerja di kantor dulu untuk cari pengalaman, atau memang kita cari entrepreneur yang memang tidak secara langsung kita asah pengalaman kita pribadi dan memang keuntungannya pun sesuai dari apa yang kita kerjakan. Dari perusahaan itu butuh dari saya, yaitu kejujuran dan kesetiaan saya. Itu tadi, jadi kesuksesan menurut ajaran Kristen itu seperti apa sebenarnya? jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan yang mungkin seolah-olah kayaknya kita tuh masih jauh dari apa yang kita pikirkan gitu. Tapi sebenarnya ketika kita punya Tuhan yang besar, kita tuh ada sebuah jaminan Tuhan akan menyertai kita setiap hari dan sepanjang waktu.